Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, setiap saat kita bertemu dengan wujuh naira, dengan wujuh syabab, anak didik daripada Al-Habib Al-Marhum Menteri Fuad Al-Musarraf. Setiap saat kita melihat wajah Habib Munzir yang tidak terbayang gembiranya kita sampai di mana. Ini semua hasil daripada apa yang beliau rintis. Pertemuan yang seperti ini, yang bisa dikatakan mingguan atau bulanan atau di tempat-tempat lain, tidak ada lain kita dikumpulkan hanya untuk membaca biografi Rasulullah SAW yang diikuti di setiap pasal atau setiap saat dengan as-salat atau nabi. Sebagian besar daripada anak-anak kita seakan-akan masalah ini menjadikan suatu rutinitas yang mereka itu maklum anak masih muda tidak mengetahui apa rahasia di belakang as-salat atau nabi tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Firman Allah ini mewajibkan kita untuk kita membaca as-salat 'alan nabi, yang mana semua perintah di dalam Al-Qur'an itu hanya Allah cukup untuk mengatakan
mengatakan kerjakan ini, tinggalkan ini. Terutama fi shalah Nabi, Allah mendahulukan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebenarnya Allah dan para malaikatnya membacakan sholawat kepada Rasulullah. Tapi pembacaan Allah dan malaikatnya berbeda dengan sholawat yang kita baca. Setelah itu baru Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah. Di sini dalam ayat ini Allah menekankan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti kalau orang imannya belum kuat, dia tidak ada keinginan untuk memperbanyak sholat. Perintah ini perintah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa as-shalah 'alan nabi itu pahalanya luar biasa. Di samping itu, dengan hadis Rasulullah SAW menerangkan masalah ini, beliau mengatakan, "Man shalla 'alayya marratan wahidatan, sallallahu 'alaihi biha asyra." Barang siapa yang membacakan shalawat padaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala membacakan shalawat kepada orang tersebut 10 kali. Pembacaan sholawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Apakah dalam arti ini bahwa Allah mengatakan Allahumma sholli ala fulan? Tidak. Sholawatnya Allah sangat banyak artinya kepada kita, termasuk al-maghfirah, termasuk segala urusan yang berkaitan dengan kenikmatan di dunia maupun di akhirat, itu masuk di dalam rahmat. Kita membacakan sholawat sekali kepada Rasulullah, Allah membalas 10 kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketinggian makamnya Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, Al-Imam Abdul Hasan Syadili beliau mengatakan, seumpamanya kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk bersolawat sejak mulai kita lahir sampai kita wafat. Kemudian solawat itu dibalas, bukan Allah, dibalas sekali saja dengan Rasulullah. Ini sudah cukup untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Solawatnya Rasulullah kepada kita. Bahkan di sini bukan Rasulullah, Allah SWT yang membalas. Nah, kalau kita amati di fadha'il shalah 'ala nabi, di banyak-banyak kita akan tercengang, kita akan melihatnya itu alangkah ruginya kalau kita tidak memperbanyak as-shalah 'ala nabi. Sedangkan sifat as-shalah 'ala nabi yang begitu banyak, kita ambil yang pendek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang lebih panjang lagi, setiap orang bebas dengan cara dia membaca sholawat. Alhamdulillah, majlis yang seperti ini tidak diciptakan, tidak diadakan oleh Habibana almarhum Habib Mundir terkecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara membaca biografi Rasulullah, dengan cara kita memperbanyak sholawat Nabi. Ini yang perlu kita tingkatkan. Alhamdulillah, apa repotnya kalau kita pulang dari sini, mungkin dengan mobil, mungkin dengan kendaraan yang lain. Apa sukanya kalau kita membaca sholawat Nabi dari mulai kita keluar dari tempat ini sampai ke rumah? Mungkin kita mendapatkan 100, mungkin kita mendapatkan 200. Yang penting jangan sampai ada waktu senggang yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada artinya. Karena ini terutama di saat sekarang ini dengan situasi yang semuanya tahu, banyak hal-hal yang bisa melalaikan kita kepada as-shalah 'ala nabi, terutama majlis-majlis yang sifatnya demikian. Saya ingat ada satu riwayat yang mungkin bisa diambil satu pengertian bahwa Rasulullah itu adalah suatu penghukum yang agung bagi kita. Satu saat ada salah seorang Arabi, orang pegunungan, dia ingin berjumpa dengan Rasulullah, tidak sempat. Akhirnya satu saat dia datang
dari desanya, dari pegunungan, masuk ke kota Madinah, tanya di mana tempatnya Rasulullah, rumah Rasulullah. Akhirnya ada orang yang mengatakan Rasulullah baru seminggu atau 10 hari yang lalu meninggal. Dia merasa menyesal sekali. Akhirnya dia ditunjukkan di mana makamnya Rasulullah. Di situ dia duduk sambil dia nangis menziarahi Rasulullah. Di samping itu dia mengucapkan suatu ayat yang berkaitan dengan hubungan Rasulullah dengan umatnya. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, artinya Rasulullah telah berfirman, walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Yang kurang lebih artinya, walau annahum yadhlamu anfusahum, kalau mereka itu telah menzalimi, telah banyak berbuat dosa, jauhkan, kemudian mereka itu bertobat dan datang kepadamu, fastaghfirullah, kemudian mereka itu minta istighfar kepada Allah, minta pengampunan, fastaghfara lahum rasul, kemudian istighfar ini didukung dengan istighfarnya Rasul kepada Allah, lawajadullaha tawwaban rahim. Pasti Allah akan menerima permintaan orang tersebut, dosa-dosanya akan diampuni. Perhatikan, istighfarnya orang yang dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah SWT itu didukung dengan istighfarnya Rasulullah, baru diterima sama Allah SWT. Berarti kita tidak boleh meninggalkan Rasulullah, tidak boleh meninggalkan saat pun untuk kita tidak ingat dan membacakan sholawat Rasulullah. Saya rasa sedikit ini yang perlu saya terangkan, ya. Walaupun minkum di sini banyak asatidz, tapi kedekatan kita kepada Allah SWT harus didukung dengan banyaknya sholawat, terutama di majlis-majlis yang seperti ini. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul habaib, al-ulama al-mukarramin, para guru-guru kita yang hadir di malam mulia ini. Guru kita Fadilatul Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, mata'anallahu bih. Guru kita Fadilatul Da'i Allah bin Jindan bin Nawal bin Jindan, mata'anallahu bih. Guru kita Fadilatul Habib Da'i Allah Habib Abdul Rahman Basura, mata'anallahu bih. Guru kita Fadilatul Habib Da'i Allah Habib Muhammad Bagir Al-Taus, mata'anallahu bih. Dan sekalian habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah di malam ini dan diberkahi Allah terus di setiap malam sampai kita wafat dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa ahdana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal majma'il mubarakil karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melimpahkan karunia zahir dan batin dan menciptakan sebab-sebab turunnya karunia zahir dan batin. Dan di antara sebab yang diciptakan di dunia untuk turunnya karunia Allah adalah majlis kita di malam hari ini, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala menciptakan surga di alam al-akhirah sebagai simbol besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ketinggalan di alam dunia Ia ciptakan tempat menjadi simbol rahmatnya, majlis ilmu dan majlis zikir. Saksinya adalah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u
Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikir wa fi riwayatin hilaqul ilm. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita membaca hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menerangkan kepada kita fadilah hari Asyura dan fadilah puasa Asyura dan peristiwa yang terjadi di hari Asyura. Hari Asyura disunahkan puasanya sebagaimana juga disunahkan puasa di hari sebelumnya, itu hari Tasu'a. Dalam hadis ini diterangkan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinatul Munawwarah, hijrah dari Mekah menuju Madinatul Munawwarah, tentunya didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sampai ke Madinatul Munawwarah, beliau dapatkan kaum Yahud berpuasa di hari Asyura. Tentu kita tahu bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah bukan di bulan Muharram, dan Asyura adalah di bulan Muharram. Beliau hijrah di bulan Rabiul Awal sebagaimana kita tahu. Maka para syurahil hadis, di antaranya Syekh bin Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, mengatakan di dalam hadis ini tentu ada kalimat yang tidak disebutkan karena sudah dipaham maknanya. Itu Rasul pergi dari Makkah ke Madinah, hijrah sampai di Madinah, kemudian bermukim di Madinah sampai bulan Muharram, sampai hari Asyura. Tidak langsung mendapatkan mereka di hari ketika beliau tiba di Madinatul Munawwarah di Rabiul Awal, tapi tentu bermukim beberapa lamanya, lalu sampai di bulan Muharram, kemudian sampai hari Asyura. Lalu beliau melihat kaum Yahud berpuasa di hari Asyura, lalu beliau tanya, apa ini? Mereka pun menjawab, ini adalah hari yang agung, ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihi salam dari musuh-musuhnya, kemudian Allah tenggelamkan musuhnya Fir'aun dan pengikutnya. Maka Nabi Allah Musa pun dengan takdirnya terhadap hari kenikmat tersebut, dia berpuasa. Rasul mengatakan, nahnu haqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas diri Nabi Musa dari kalian. Maka Rasul pun menyuruh berpuasa dan beliau pun berpuasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka tahulah kita di dalam hadis ini kita sudah berpuasa di hari Asyura, dan selayaknya puasa sunnah yang lain dibedakan dengan puasa yang wajib. Puasa sunnah tidak diwajibkan sesuatu yang dinamakan tabiyid, yaitu berniat di malam hari setelah terbenam matahari, setelah masuknya maghrib. Boleh saja kalau kita kesiangan di besoknya hari Asyura tanggal 10 hari Kamis, dan juga di hari Tasu'a yang sebelumnya hari Rabu. Kalau di antara kita kesiangan bangun tiba-tiba sudah subuh, sudah fajar, boleh melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura walaupun dia tidak melakukan niat di malam hari, dan walaupun dia tidak melakukan sahur sebelumnya, karena sahur pun sunnah. Ini yang membedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Lalu di dalam hari Asyura ini diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dalam riwayat ini disebutkan bahwa terjadi kejadian besar diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari Fir'aun dan ditenggelamkan musuhnya, maka di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan riwayat bahwa di hari ini juga Allah Subhanahu wa taala melakukan Safinatun Nuh atau perahu Nabi Allah Nuh alaihi salam di atas bukit yang disebut Judi. Tepat di hari Asyura, Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
hadis disebutkan di riwayat Imam Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Sumut tasi'a wal 'ashir wa khaliful yahud wa la tatashabbahu bih." Berpuasalah hari 9, itu Tasu'a yang kita kenal dengan Tasu'a, dan berpuasalah di hari Asyura, di hari ke-10, dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Bedakan diri kalian dengan mereka. Menunjukkan bahwa ingin sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang kufar. Kalau dulu sebelum kejadian Asyura, beliau di dalam beberapa hal ingin menyamakan dirinya dengan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab, dan sangat sekali membedakan diri beliau dengan para abadatul auzan, para penyembah berhala dari kaum Mekah dan lainnya. Tapi ketika terjadi kejadian Asyura dan beliau menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura, lalu beliau pun memerintahkan diri sejak itu agar kaum muslimin membedakan dirinya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang sekalian kufar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan ini tentunya penting di saat kita, di zaman kita ini. Kita punya busana muslimin dan mereka pun punya busana. Kita punya perempuan punya busana muslimah dan mereka pun kalangan wanitanya punya busana muslimah. Kita punya identitas menutup aurat laki-lakinya dan perempuannya, dan dengan itu kita dikenal. Bahkan di dalam hadis ini juga disinggung tentang sesuatu yang mempunyai makna yang dalam ketika Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada Nabi Musa alaihi salam. Musa alaihi salam kita tahu tidak punya pasukan. Mereka membawa Bani Israel dan mereka adalah rakyat jelata. Bukan orang-orang tentara, bukan orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam perang. Dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, dan ketika diketahui mereka dibawa lari keluar dari, ingin dikeluarkan dari Mesir, Fir'aun dan para pasukannya tahu dan mengejar mereka sampai di tepi pantai, di tepi laut. Para pengikut Nabi Allah Musa dalam keadaan bingung, tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka berteriak, "Wahai Nabi Allah Musa, mereka semakin dekat, pasti mereka akan mengejar kita." Tapi Nabi Allah Musa dengan begitu yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'ana." Allah Ta'ala bersama kita. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Wadrib bi'asakal bahr." Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka ketika Nabi Allah Musa pukul tongkatnya, maka terbelahlah laut menjadi dua dan didapatlah jalan untuk menuju ke seberang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ternyata di dalam peristiwa Nabi Allah Musa, pelajaran besar yang kita ambil bahwa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah faktor utamanya persenjataan yang lengkap dan suatu strategi yang hebat dan semuanya, tetapi masalahnya dan inti pokoknya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuat, sehingga Allah telah turunkan kemenangan. Keyakinan yang kuat terhadap Allah karena sebab hubungan yang kuat, maka Allah pun turunkan pembelaan. Begitupun yang terjadi dalam hijrah Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy ketika berada di bulan Muharram memperingati hijrah Rasul. Kaum Quraisy ketika mengejar Rasulullah dan Rasulullah sedang masuk ke dalam Gua Thur, mereka menyewa salah seorang ahli dalam mencari jejak-jejak dan mengetahui kemana seorang pergi. Kemudian mereka pun berhenti dalam mencari jejak itu di dalam Gua Thur, di Rasulullah ada di dalam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ketakutan.
Wahai Rasulullah, jika mereka menundukkan saja kepala mereka ke bawah, mereka akan melihat kita. Kata Rasulullah apa katanya? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, jangan kau risau wahai Abu Bakar, sungguh Allah Ta'ala bersama kita. Allah menurunkan ayat Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu Isaniya snaini idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jikalau kalian tidak membelanya, maka Allah Ta'ala yang membelanya. Apa pembelaan Allah Ta'ala terhadap Rasul ketika dikejar-kejar oleh para kaum Quraisy Makkah dan diselamatkan Rasulullah dari kejaran mereka? Cukup Allah Ta'ala berkirimkan laba-laba dan bersarang laba-laba di mulut goa. Lalu cukup Allah Ta'ala kirimkan seekor burung dan membuat sarang di situ. Selesai sudah. Apa kuatnya sarang burung dan sarang laba-laba? Allah katakan dalam Al-Quran, inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Sungguh rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kalau kita tampakkan kita punya tangan ke sarang laba-laba akan hancur. Tapi ketika orang Quraisy mengatakan kepada teman-temannya ketika berhenti di depan gua dan mengatakan ini tidak mungkin ke kanan atau ke samping, mereka pergi mungkin ke atas, naik ke langit. Yang satu menyentuh mengatakan mungkin di dalam gua. Lalu apa katanya yang lain? Kamu tidak lihat ini sarang laba-laba dan burung sudah ada sebelum lahirnya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berpikir seperti itu. Allah Ta'ala tampilkan pikiran mereka dari keberadaan Rasul di dalam gua dengan hanya sebuah seekor laba-laba dan sarangnya dan burung dan sarangnya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Maka begitupun ketika kita jatuhkan perkara kepada diri kita, kita punya musuh di dalam diri. Apa musuh kita di dalam diri? Kita punya syaitan yang mengganggu dan membisikkan kita. Dan kita punya hawa nafsu yang selalu mengajak kita dan menjadi musuh kita. Inna a'da adubikum nafsukan ladhi baina janbaik. Inna a'da adubikum nafsukan ladhi baina janbaik. Kata Rasulullah, sungguh musuh yang paling kau musuhimu adalah nafsu yang berada dalam dirimu. Terkadang kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke majlis ini, dengar tausiah tentang masalah Asyura, hari Tasu'a. Tapi kemudian nafsu membisikkan, setan menghalangi. Terasa begitu sangat berat untuk berpuasa, beribadah yang lain pun begitu terasa datang rasa malas, terasa rasa berat mungkin sebab yang lainnya. Tapi ingat, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ketika kita terhubung dengan Allah dan mengembalikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak apa-apa semuanya di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan zahir dan batin. Allah Ta'ala berikan kepada kita segala kekuatan ukhrawi dan duniawi, hissi dan ma'nawi, sehingga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk berpuasa di hari Tasu'a dan berpuasa di hari Asyura. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini. Maka mudah-mudahan dengan niat yang kita buka di malam hari ini untuk berpuasa besok di hari Rabu, hari Tasu'a, dan berpuasa besok di hari Kamis, hari Asyura, mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan puasa kaum muslimin muslimat mendatangkan kemenangan yang cepat untuk umat muslimin, untuk kaum Islam dan muslimin di penjuru dunia mereka berada. Dan nanti bentar lagi akan datang guru mulia kita, Fadilatul Dai Allah Imam Murabbir Musnid Ali Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan dan Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, Allah mudahkan perjalanan beliau, dan Allah Ta'ala lancarkan dakwah beliau dan sukses dan dakwah beliau, dan Allah Ta'ala tidak haramkan keberkahan beliau untuk kita semuanya. Kita hadir kita di dalam acara besar setiap beliau ada dan mengadakan acara, sehingga Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatik syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله الرحمن الرحيم. بلغ سيدنا الإمام العارف بالله الكتب الحبيب أحمد بن زين الحبشي نفعنا الله به وبعلومه بعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. Alhamdulillah, diberitakan kepada kita merupakan suatu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kewajiban kita untuk meyakini, berakidah, beriktikad bahwasanya semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jujur di dalam menyampaikan segala semua yang beliau sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Taala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih." Orang yang datang membawa kebenaran dan yang membenarkannya. Sungguh yang membawa kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir, "Walladzi saddaqa bihi." Dan juga yang pertama mempercayainya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana diutarakan oleh ahli tafsir hingga beliau disebut As-Siddiq radhiyallahu anhu wa an ashabi Rasulillah ajma'in. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difirmankan oleh Allah Taala, "La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apabila berbicara tidak berbicara dari hawa nafsu, namun semata-mata itu adalah semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberitakan oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah tidak menyembunyikan apapun juga. Jadi apabila ada yang menyampaikan Rasulullah belum sempurna dalam menyampaikan risalah ini, maka dia telah berdusta dan juga telah mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa Nabi Muhammad berbohong atau menyembunyikan daripada risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu apapun yang harus disampaikan melainkan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala qadamatuh, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Telah sempurna semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepadamu, sampaikan. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fa'ilam tafa'al, kalau tidak engkau lakukan itu semua, fama ballagta risalah, maka sama seolah-olah sama sekali tidak menyampaikan satu pun dari risalah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apabila satu saja kau sembunyikan, maka Rasul tidak menyembunyikan apapun, semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah, perkara yang berkaitan tentang hari akhir, hari kiamat, yang mana kita wajib beriman dengan hari kiamat dan semua yang terjadi di hari kiamat. Apa kejadian-kejadian di hari kiamat? Di hari kiamat, hal-hal yang berkaitan tentang hari kiamat adalah as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam, yang mana sirat tersebut itu jembatan yang semuanya kita akan lalui. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, cuma semuanya kita yang ada di sini akan melalui jembatan tersebut, punya solusinya untuk bisa selamat. Jembatan itu panjang. Apakah kita punya solusi untuk menyelamatkan diri kita? Itu dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Rawahah waktu Nabi Muhammad menunjuk para sahabat untuk memimpin sahabat yang lain, memimpin pasukan ke Mu'tah, melaksanakan perang di Mu'tah sana. Maka pertama Rasul mengatakan seandainya yang memimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah, kalau Zaid terbunuh
Pemimpinnya adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, saudara kandung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far terbunuh, yang memimpin pasukan adalah Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, muslimin silakan memilih pasukan mereka, pemimpin mereka sendiri. Semua sahabat paham kalau Rasul bilang begini, artinya semua panglima yang tadi disebutkan semuanya akan terbunuh, akan mati, semuanya akan habis. Maka Abdullah bin Rawaha pulang ke rumahnya nangis. Istrinya udah dengar berita kalau Abdullah bin Rawaha ini calon mati dalam peristiwa tersebut. Bilang, wahai Abdullah, sudahlah kalau engkau sedih, minta izin kepada Rasulullah. Engkau tidak pernah luput satu kali bersama Nabi Muhammad. Kalau kali ini kau minta izin, maka Rasul akan mengizinkan kau, pasti itu. Maka Abdullah bin Rawaha bilang, saya ini menangis bukan karena takut mati, tapi saya menangis karena semalam saya baca Al-Quran. Saya tadabbur Al-Quran hingga saya sampai kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak seorang pun di antara kalian melainkan akan melalui daripada jembatan tersebut yang membentang di atas neraka jahanam. Ini semuanya sudah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nangis tahu kenapa? Semalam saya tadabbur ini ayat, saya baca ini ayat sehingga saya yakin saya akan melewati neraka jahanam tersebut, tapi saya nggak tahu saya lolos nggak, keluar nggak, berhasil atau tidak, itu yang saya tidak tahu. Saya yakin saya akan masuk melewati jembatan itu, tapi apakah saya selamat? Saya tidak tahu. Ini yang membuat saya menangis. Radhiyallahu anhu. Kita kapan tadabbur Al-Quran? Kapan terakhir kita menangis ketika merenung satu ayat? Kapan terakhir kita menangis ketika kita merenung surat Al-Qari'ah? Itu disebutkan bahwasanya sungguh saya membaca surat Zalzalah, dan surat Al-Qari'ah ini lebih saya sukai apabila saya baca dengan tadabbur. Itu lebih saya sukai daripada saya membaca Al-Quran secara keseluruhan tapi tanpa tadabbur. Kita diajar untuk tadabbur, merenung Al-Quran, apa yang ada di dalamnya, renungi. Itu dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya berat, timbangan yang menimbang amal kebaikannya berat, lebih berat daripada keburukannya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dalam kehidupan yang menyenangkan. Faham? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang timbangan baiknya sedikit, lebih berat kejahatannya dia, maka dia kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang panas, yang siap membakar orang-orang yang masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semuanya punya urusan panjang. Kita gak ada urusan sama pemilu, kita gak ada urusan sama politik, kita gak ada urusan sama fulan beli mobil baru, fulan beli rumah baru, fulan bisnisnya berhasil. Urusan kita adalah bahwasanya kita semuanya bakalan nanti, kita akan lewat di atas jembatan sirat tersebut yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita akan ditimbang amalan-amalan kita. Dan bagaimana seandainya tersisa satu keburukan dari amalan-amalan kita yang Allah ingin menuntut kita akan dosa tersebut, habis kita. Tahu tak mana yang lebih besar dosanya kita, apa dosanya Fir'aun? Mana yang lebih membahayakan kita, dosanya kita atau dosanya Fir'aun? Yang lebih membahayakan kita yang mana? Kita yang mencelakakan kita bukan dosanya Fir'aun. Dosanya Fir'aun mencelakakan dirinya sendiri. Dosanya Namrud tidak membahayakan kita, tapi yang membahayakan kita adalah dosa kita sendiri. Dosa kita yang paling kecil itu lebih bahaya terhadap diri kita daripada dosa yang paling besar oleh seluruh penghuni dunia ini. Nah, karena pikirin dosa kita diberikan waktu oleh Allah Ta'ala hidup. Mungkin ajal kita nggak tahu apakah besok atau lusa, atau masih sebulan lagi, atau masih setahun lagi, atau masih 2 tahun, 3 tahun lagi. Kita nggak tahu ajal kita sampai kapan. Tapi intinya kita diberikan hidup untuk dari sekarang ini semasa hidup kita pikirkan bagaimana agar kita bisa lolos dari jembatan tersebut. Gimana biar timbangan kita berat? Bagaimana biar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kuburan.
yang akan kita masuki, yang akan kita lalui masa depan yang hakiki. Di kubur kita bakal ditanya soal munkar wa nakir. Tahu kenapa munkar wa nakir? Kenapa namanya itu malaikat yang interogasi hamba di dalam kubur? Kenapa namanya munkar wa nakir? Sebab tiap mayit yang melihat mereka, yang mendengar interogasi mereka, nakir yakni ketakutan. Langsung grogi, langsung ketakutan dari mereka. Hingga ketika ditanya man rabbuka, itu lebih menggetarkan daripada suara halilintar yang ada di telinga kita. Hingga mayit grogi saat tersebut, dan ketika dia grogi saat itu dia bingung, bingung. Dan orang yang diberikan sabar di situ adalah orang yang diberikan sabar di dunia, yang ditetapkan hatinya di dunia dengan akidah yang mulia ini, dengan ajaran yang mulia ini, hingga dia bisa menjawab dengan lancar. Sehingga saudara-saudara sekalian, makanya kalau kita mendengar seorang mayit dimakamkan itu, kita didoakan, sabbatakallahu bil qaulis tsabit, sabbatakallahu bil qaulis tsabit, sabbatakallahu bil qaulis tsabit, yusabbitallahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Itu semoga engkau wahai mayit ditetapkan oleh Allah Taala, dikuatkan hatimu dengan al-qaulis tsabit. Apa al-qaulis tsabit? Al-qaulis tsabit adalah qaul la ilaha illallah. Ini al-qaulis tsabit. Nah, ini urusan kita ribet di sini. Ente masih sibuk amalan, masih sibuk ngurusin apaan? Apa yang diributin? Apa yang bikin jadi ribut? Jadi saling mencaci, saling memaki, sibuk urusan dunia, urusan apa? Ini urusan kita. Nah, ini dia urusan yang besar, urusan yang agung. Al-qabr imma rawdatun na'imah, na'am wa illa hufratun jahimah. Fa'mal li nafsik la takun bahimah tajri wa la tadri bi uzbil akhtar. Kuburan cuma ada dua alternatif di dalamnya. Apa alternatif pertama? Rawdatun na'imah. Rawdah yang dilihat dari jalan taman surga. Ya Allah, mudah-mudahan itu tempat kita. Atau alternatif yang kedua, hufrah jahimah. Itu lubang yang mendidih, yang panas, lubang api neraka. Waliyadzubillah. Fa'mal li nafsik, beramal buat siapa? Buat diri kita, bukan buat orang lain. Man 'amila shalihan fali nafsih. Yang bikin baik, dia bikin baik buat dirinya, bukan buat orang. Amalnya fulan buat fulan, amalnya dia buat dia, amalnya buat masing-masing dengan amalnya sendiri. Kemudian juga la takun bahimah. Jangan kita menjadi seperti hewan binatang, kata Imam Al-Haddad. Apa itu? Siapa yang tajri wa tadri bil akhbar? Udah jalan aja. Hidup di dunia sama kayak hewan, seolah-olah kambing disembelih selesai. Enggak ada pertanyaan interogasi munkar wa nakir. Enggak ada harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diinterogasi. Engkau aku kasih hidup, untuk apa kamu pakai hidupmu? Aku kasih masa muda, untuk apa masa mudamu? Aku kasih kesehatan, untuk apa kesehatanmu? Aku kasih harta, untuk apa hartamu? Aku kasih jabatan, untuk apa jabatanmu? Aku kasih ilmu, untuk apa ilmu? Dia tak perlu menjawab ini. Tapi kita, anak ente, masing-masing sendirian kita, nggak ada yang nemenin. Lah ada nemenin kamu, wala fulan nemenin kamu, wala abah kita, wala umi kita yang sayang sama kita, nggak nemenin kita. Nggak ada pengacara yang mendampingin kita. Ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Nggak ada perantara, pengacara, penerjemah antara kita dengan Allah Taala langsung. Ya abdi. Itu begitu kita selesai daripada interogasi dari Allah Taala tersebut, maka kalau orang yang beruntung dikumandangkan laqad sa'ida fulan bin fulan sa'adah la syaqawata ba'daha abada. Telah beruntung fulan bin fulan, keberuntungan yang tak ada kesialan lagi selama-lamanya. Ya Allah, mudah-mudahan itu kita semuanya yang bisa berhadir majelis di tempat yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu pertanyaan interogasi di kubur semuanya hak. Ada kubur benar, nikmat kubur benar. Di kubur mayit ada yang merasakan nikmat, ada yang disiksa, ada yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masa depan kita di situ. Masa depan kita bukan ke kantor, masa depan kita entar saya mau kerja di perusahaan gaji saya sekian, entar saya mau punya rumah di sini. Itu masa depan semuanya yang semu. Tapi masa depan yang pasti kuburan, itu udah pasti kita akan masuk ke dalam tempat tersebut.
Siapkan dari sekarang. Kita diberi umur untuk kita mikirin. Ntar dikubur panas, gimana biar adem. Ntar dikubur gelap, gimana biar terang. Ntar dikubur sendirian, sepi, bagaimana biar saya nggak bosan di dalam kuburan saya. Wah, kemudian juga diriwayatkan di dalam hadis surat Tabarak Munisa. Jadi surat Tabarak Munjia min adabil qabr. Surat Tabarak itu yang menenangkan orang, yang menemani orang, menghilangkan kebosanan di dalam kuburnya. Bahkan surat Tabarak yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Nah itu dia surat Tabarak. Dan Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah al-qadim, kalamullah taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran tersebut mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benar, Quran yang diturunkan enggak kurang satu huruf pun juga. Alhamdulillah, nikmat Allah taala kepada kita umat Nabi Muhammad, kita punya Al-Quran. Kita baca persis seperti yang dibaca oleh Rasulullah. Enggak ada kurang satu huruf pun juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yang turunkan Al-Quran, kita yang bakal jaga. Enggak kurang satu huruf pun juga enggak ada yang meleset daripada Al-Quran tersebut. Semuanya benar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kitab-kitab Allah taala kita beriman. Kita beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, dan dengan Al-Quran dan semua as-suhuf, kitab-kitab yang diturunkan Allah. Kita beriman, bukan yang dipalsukan oleh pengikut mereka, tapi yang diturunkan Allah. Nah itu kita beriman. Yang dipalsukan kita tidak percaya, tapi yang diturunkan Allah kita beriman dengan semua yang diturunkan oleh Allah Taala daripada kitab dan suhuf tersebut, dan kita beriman bahwasanya Al-Quran tetap otentik sampai sekarang, tidak kurang satu huruf pun juga, tidak ada yang meleset daripada Al-Quran tersebut. Dan kita beriman dengan semua malaikat-malaikat Allah. Kita beriman juga dengan surga. Apa itu surga? Surga darul jaza, darul thawab. Wan nar, neraka darul iqab. Surga itu adalah tempat ganjaran, tempat pahala. Allah mengganjar hambanya dengan pahala. Neraka di mana Allah Taala memberikan balasan dengan siksa kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Taala. Surga yang Allah Subhanahu wa taala adalah lambang ridhoannya Allah. Nerakanya Allah adalah salah satu lambang dari murkanya Allah Taala. Waliyadu billahi min dzalik. Karena itu carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Taala. Lalu alhasil semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman, kita percaya, dan kita minta kepada Allah Taala agar kita ditetapkan dalam iman, dalam keyakinan kepada Allah Taala, dan diwafatkan dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari-hari yang mulia di bulan Muharram ini kita isi dengan ibadah, kita isi dengan ketaatan kepada Allah Taala. Tadi kita diajarkan di hari Asyura disunahkan kita untuk berpuasa. Puasa jangan Asyura doang kalau bisa. Ya, kalau bisa disambung sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nabi bilang lain adrakul amil mukbil la asumanna tasmu'a wa Asyura. Kalau saya ketemu dengan tahun depan, saya bakal puasa Tasu'a dan Asyura juga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Asyura tugas kita satu puasa, kama warada fil hadis. Kemudian juga tugasnya kita tausi'ah 'alal 'iyal, memberikan keluasan nafkah kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, anak, istri, luasin nafkah kita kepada mereka. Biasanya kita kasih sekian, kita lebihkan lagi. Kenapa? Ini hari Asyura. Sebab man wassa 'ala 'iyali fi yaum Asyura, apabila dia meluaskan nafkah kepada keluarganya khusus di hari Asyura, Allah Taala luaskan rezekinya sepanjang tahun tersebut. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga di hari Asyura begitu adalah menunjukkan perhatian kita kepada al-aitam, anak-anak yatim. Tunjukkan perhatian kita kepada anak-anak yatim, walaupun dengan kasih sayang, ungkapan kasih sayang sekedar usap kepalanya. Lebih bagus lagi kalau pakai duit untuk usap kepala mereka. Begitu. Artinya tunjukkan apa yang bisa kita mampu, kita berikan. Tunjukkan perhatian kita kepada anak-anak yatim. Terus juga di antara yang diajarkan di hari Asyura itu ziarah kepada ulama, ziarah kepada orang alim. Kemudian juga di hari Asyura kita dianjurkan tuh pakai sifat mata, pakai celah mata. Ketika malam harinya itu dianjurkan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Dan inilah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita hidupkan, kita jaga
Dan di hari Asyura jangan lupa birrul walidain tetap, silaturahmi tetap, begitu. Banyakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, ya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Banyak zikir yang semacam ini. Hari Asyura itu hari yang agung, hari yang mulia. Id, hari lebaran, hari kegembiraan bagi anak-anak yatim, gembirakan mereka. Dan hari Asyura itu banyak kejadian utama yang terjadi di situ. Ada di hari Asyura itu Allah Taala selamatkan Nabi Musa, ditenggelamkan Fir'aun. Itu berlabuh perahunya Nabi Nuh ya di gunung, di Bukit Judi. Kemudian juga di hari tersebut Allah Taala selamatkan Ibrahim dari apinya Namrud. Di hari yang mulia juga tersebut itu Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak kejadian-kejadian di mana Sayyidina Ayyub itu segala kesulitan musibahnya dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Hasil banyak kemuliaan di hari Asyura tersebut. Dan di hari tersebut juga wafat salah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum an ashabi wa ahli bait Rasulillah ajma'in. Yang mana Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ini salah seorang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Husain minni wa ana min Husain. Husain bagian dari saya dan aku bagian dari Husain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Sayyidina Husain, hal yang paling menggembirakan beliau, ya, hari yang paling berbahagia untuk beliau adalah hari perjumpaan beliau dengan Allah Taala, hari wafatnya beliau. Itu kalau seandainya orang meninggal dunia masuk neraka, itu hari yang paling sial buat dia. Tapi meninggal dunia dia masuk surga, alas mustahil, istirahat dari kesulitan duniawi. Begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu di hari wafat beliau, di mana wafat beliau, dia mimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nanya sama Sayyidina Ali, bilang, "Hai Ali, ya, engkau ini mau sembuh sehat, balik, atau kalau engkau mau, engkau besok bisa sarapan sama kita di sini," kata Rasulullah. Ya, berbuka di sini, makan di sini sama saya. Mau pilih yang mana? Dia bilang, "Ya Rasulullah, bal aftur kadang-kadang. Saya mau besok makan bareng engkau aja di sana." Memilih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka ahli bait Nabi disifatkan oleh Allah Taala dengan kesucian, enggak kenal dengki, enggak kenal hasud, enggak kenal benci, enggak kenal melaknat orang, enggak kenal kutukan orang. Ini bukan karidahnya ahli bait. Ini bukan jalannya ahli bait. Enggak gila harta, enggak gila jabatan, enggak gila dunia. Begitu, enggak mengenal benci kepada sesama. Sebab mereka ahli bait itu taharahumullah. Allah Ta'ala sudah mensucikan mereka dari penyakit-penyakit hati yang semacam ini. Dan orang yang mengikuti jalan Ahlul Bait, ikutin sirahnya mereka, akhlaknya mereka, jangan mencaci, jangan memaki. Sebab orang yang paling cinta sama sahabat Rasulullah Ahlul Bait, dan orang yang paling cinta terhadap Ahlul Bait Rasulullah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala bilang, kerabat Rasulullah, kerabatnya Nabi, lebih saya cintai daripada kerabat saya sendiri. Radhiyallahu anhu ajma'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada mereka sekalian, dan Allah Ta'ala tentukan kita di jalan mereka sekalian. Amin ya rabbal alamin. Rabbi manfa'ana bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi barakatihim wa ma'afatin min al-fitani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Allah. Segala kesulitan dan perubahan menjadi kemudahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan salam dari dulu yang kita hormati untuk para jamaah yang hadir di tempat ini. Beliau merindukan kita semua yang hadir di tempat ini, dan insya Allah beliau akan datang tanggal 23 November Rohan di Cikadol, kemudian esoknya Khalid Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, malamnya di tempat, sorenya di tempat Al-Fakhriyah, hari Senin malam ada insya Allah di Monas bersama kita semuanya. Beliau menyampaikan keinginannya juga untuk khatam Al-Quran di Monas bersama-sama kita semua. Insya Allah kita akan baca khatam Al-Quran bersama guru mulia kita, dan beliau berpesan supaya setiap bulan sekali kita bersama-sama di majelis ini khatam Al-Quran. Dilanjutkan oleh beliau sebulan sekali kita khatam Al-Quran. Dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu karena Allah banyak rahasia-rahasia, dan itu adalah pedoman jalan hidup orang-orang yang akan berbakti kepada Allah. Hanya itu satu-satunya jalan pedoman kita kembali kepada Allah. Tidak ada jalan selain itu. Tadi disampaikan oleh para guru-guru kita bahwa kita nantinya akan melewati satu sirat yang sangat diriwayatkan seolah-olah rambut yang dibelah 7. Para ulama berbeda-beda pendapat dalam memahami makna rambut yang dibelah 7 tadi. Ada yang mengartikan ya memang seperti itu. Ada yang mengartikan bahwa itu betapa sulitnya untuk melewati sirat al-mustaqim itu tadi. Dan para jamaah, manusia ini diciptakan oleh Allah dari 3 unsur. Yang pertama adalah jasad kita. Yang kedua adalah jiwa yang akan mempertanggungjawabkan semua yang kita dibikin oleh Allah. Orang-orang non-muslim saat ini mereka berpikir bahwa manusia ini hanya 2 tadi itu, hanya jasad dan jiwa. Mereka tidak percaya dan tidak memahami ruh yang ditiupkan oleh Allah. Dengan itu jiwa bisa masuk ke dalam jasad. Ruh itu pintunya untuk menuju Allah. Jalan menuju kepada Allah adalah melalui ruh yang ditiupkan oleh Allah. Pintunya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tidak mengucapkan kedua kalimat syahadat, orang yang tidak tahu pintunya ruh tadi itu, dia akan berada dalam kegelapan. Mulai diciptakan sampai dia kembali kepada Allah, dicabut ruhnya, dia dalam keadaan kegelapan. Karena dia tidak tahu masuk pintunya itu. Karenanya pada jamaah kita bersyukur kita dikenalkan dalam majelis ini apa itu makna pintu menuju ruh untuk kembali kepada Allah. Itu jalan keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan. Bahagialah orang yang mengenal itu dan menikmati. Dunia ini tempat keluh kesah. Dunia ini memang diciptakan tempatnya keluh kesah. Orang yang menikmati dunia, dia pasti akan keluh kesah. Orang yang menyepelekan dunia, orang yang menghina dunia, itu orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para aulia itu adalah contohnya manusia-manusia yang meremehkan dunia. Ada seorang aulia mendatangi keluarganya setelah dia di alam barzakh. Dia ditanya bagaimana keadaan di alam barzakh. Saya memuliakan Allah di alam barzakh
Karena saya waktu hidup saya injak-injak dunia ini sangat hina. Dunia ini sangat hina ya teman. Dia remehkan dunia. Bukan orang yang tidak mencari dunia. Orang yang meremehkan dunia itu, dunia akan datang kepadanya dan dia tidak peduli. Dia hina itu dunia. Dunia datang dia sepele. Dan orang yang menyintai dunia dia akan jadi budaknya. Kita punya pilihan, suruh pilih Allah. Mau jadi budaknya dunia atau menjadi orang yang menghina dunia dan dimuliakan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena dia menyepelekan dunia. Dia tidak gelisah apa yang hilang dari dunia. Dia gelisah kalau waktunya lupa kepada Allah. Ukuran kita nanti di hadapan Allah seberapa banyak kualitas kita mengingat Allah. Itu memang yang kita masih muda-muda ini. Kalau yang seperti kita sebagian ini tua, kita gelisah. Bagaimana kita kembali ke alam waktu mudanya itu untuk menikmati mendekat kepada Allah. Dan ini yang ada di tempat ini diberi kenikmatan oleh Allah, mengingat Allah. Yang lalu-lalu yang kita lupa kepada Allah dikasih kesempatan kepada Allah. Orang yang lalu lupa kepada Allah lalu dia mohon kepada Allah supaya yang lalu-lalu itu dikembalikan dengan keinginan ingat kepada Allah, dikasih kepada Allah. Seperti orang yang memutar beberapa di sini, kita dikasih kesempatan untuk memutar balik lalu kita mohon kepada Allah, dikasih. Kalau sudah rohnya dicabut oleh Allah tidak bisa. Sekarang ini masih bisa. Yang lalu-lalu itu kita lupa kepada Allah masih boleh. Orang yang dulu sholatnya tidak sempurna, suka lupa, kita bayar utang kepada Allah, bayar. Dan tadi sampaikan juga bahwa orang Islam itu harus lebih mulia dari orang-orang agama-agama lain. Kebiasaan orang Islam itu lapar. Kalau kita itu mengingat sesuatu, Rasulullah mengajarinya itu lapar, dengan lapar, bukan dengan kenyang perut. Orang agama lain 1 hari, kita 2 hari. Dan setiap minggu kita disuruh lapar untuk memuliakan kita sendiri. Orang yang kenyang itu lupa kepada Allah. Orang yang lapar dekat kepada Allah. Senin kita dimintakan puasa untuk ingat kelahiran Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang diselamatkan di hari Muharram tadi itu semuanya itu mulia karena akan datangnya Nabi Muhammad. Dan kita di hari kelahirannya Rasulullah SAW kita berpuasa. Paling nikmatnya orang mengenal Nabi Muhammad dalam keadaan lapar. Cintai Nabi Muhammad dengan keadaan lapar. Dan juga hari Kamis kita dihadirkan puasa karena apa? Di hari itu amalan-amalan disampaikan kepada Rasulullah. Orang yang lapar di saat itu memuliakan Nabi Muhammad. Dia mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya untuk ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetapkan iman. Kita tetapkan menyintai Rasulullah, mengikuti jalan Rasulullah, mengikuti Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Al-Habib Mundir tadi sudah menyampaikan kita kembali kepada Allah, mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah. Berulang-ulang kita sebut nama Allah. Itulah nanti ukuran kita. Nanti dapat lagi kita tutup. Tidak ini pikirnya dari tutup mulai ada dulu dan bagi kita atas dan seterusnya. Ya Rasulullah.
الدين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. نعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي